Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Suherdi selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan proposal usaha bisnis yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Tapi sebelum itu saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Febriansa. Oke, jadi di sini saya sudah membuat proposal usaha bisnis dengan judul Nakamu atau Nasi Bakar Mozzarella dengan kompani atau brand Nakamu sendiri. Oke, lanjut. Di sini disusun oleh Andika Febriansa dan tanggal penyusunan itu dimulai dari tanggal 26 Juni 2025. Mata kuliah hukum bisnis, dosen pengampu Pak Soerdi, SPD, SHMM. Oke, di sini sudah ada kata pengantarnya. Lalu lanjut ke daftar isinya. Nah, kita lanjut masuk aja ke bab 1 yaitu pendahuluan. Kita langsung ke latar belakang. Jadi intinya di sini saya menjelaskan kenapa saya memilih usaha kuliner sebagai fokus. Jadi berdasarkan data dari BPS tahun 2023, sektor makanan dan minuman tetap tumbuh positif bahkan saat ekonomi tetap stabil. Di tengah kondisi tersebut, nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia menjadi pilihan utama di berbagai kalangan. Namun sebagian besar produk makanan berbasis nasi masih dikemas secara konvensional dan belum mampu menarik perhatian generasi muda secara maksimal. Padahal preferensi konsumen saat ini telah mengalami perubahan yang signifikan. Nah, melihat peluang dan pergeseran tren tersebut, muncul ide untuk mengembangkan sebuah produk kuliner yang tetap menjadikan nasi sebagai elemen utama, yaitu bisnis Nakamo, yaitu inovasi makanan siap saji berbentuk nasi bakar khas Indonesia yang dipadukan dengan topping keju mozzarella panggang. Perpaduan ini menghasilkan sensasi rasa yang gurih, pedas, creamy dalam satu sajian yang praktis dan menggugah selera. Oke, lanjut ke rumusan masalahnya. Jadi, rumusan masalah dalam perencanaan bisnis Nakamo ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang produk kuliner berbasis nasi yang inovatif dan sesuai dengan tren pasar saat ini. Yang kedua, bagaimana mengemas nasi bakar mozzarella agar memiliki daya tarik visual dan kepraktisan konsumen yang sesuai dengan gaya hidup konsumen muda. Yang ketiga, bagaimana strategi yang tepat untuk membangun model bisnis yang sederhana namun potensial untuk dikembangkan melalui sistem kemitraan. Yang keempat, bagaimana memastikan bahwa produk tetap mempertahankan cita rasa lokal. Lanjut ke tujuan bisnisnya. Jadi tujuan dari perencanaan dan pengembangan bisnis Nakamo ini ada 4. Yang pertama, menghadirkan produk kuliner berbasis nasi yang inovatif. Yang kedua, meningkatkan nilai jual makanan tradisional seperti nasi bakar. Yang ketiga, membangun identitas brand kuliner yang kuat dan mudah dikenali oleh pasar melalui spesialisasi produk. Yang keempat, menyusun sistem bisnis yang efisien dan mudah direplikasi untuk membuka peluang kemitraan usaha bagi individu atau pelaku UMKM di berbagai daerah. Yang terakhir ada manfaat bisnis. Jadi manfaat yang diharapkan dari perencanaan dan pengembangan bisnis Nakamo ini antara lain yang pertama memberikan alternatif makanan praktis dengan cita rasa lokal yang dikemas secara modern dan menarik bagi konsumen. Yang kedua, mendorong inovasi dalam industri kuliner, khususnya dalam pengolahan produk makanan berbasis nasi. Yang ketiga, membuka peluang usaha baru yang terjangkau dan mudah dijalankan baik oleh individu maupun mitra usaha dalam skala kecil. Yang keempat, menjadikan contoh bisnis kuliner yang dapat berkembang secara berkelanjutan dengan sistem operasional dan pemasaran yang efisien. Yang kelima, membentuk brand lokal yang kompetitif dan berpotensi menjadi produk unggulan melalui pendekatan kemitraan dan digital marketing. Oke, nah kita masuk ke bab 2, yaitu gambaran umum bisnis. Yang pertama, nama dan bentuk usaha. Jadi, usaha ini bernama Nakamo. Nama ini dipilih karena langsung mencerminkan produk yang dijual, yaitu nasi bakar dengan topping keju mozzarella, yang merupakan inovasi dari makanan tradisional khas Indonesia dengan dipadukan dengan unsur modern yang lebih cocok dengan selera konsumen muda saat ini. Jadi Nakamo ini merupakan bentuk usaha kuliner dengan skala kecil yang dimulai sebagai usaha mikro mandiri dan berbasis rumahan dengan sistem penjualan pre-order melalui media sosial dan platform pengantaran makanan daring. Kedepannya, usaha ini dirancang untuk dapat tumbuh menjadi bisnis berbasis kemitraan dengan format booth, dapur rumahan, maupun outlet kecil. Model bisnis ini dipilih karena fleksibel, scalable, dan dapat menjangkau konsumen lebih luas tanpa melakukan investasi besar di awal. Lanjut kita masuk ke visi dan misinya. Yang pertama ada visi.
yaitu kita akan menjadi brand kuliner lokal terdepan dengan menyajikan nasi bakar mozzarella sebagai makanan siap saji yang praktis, lezat, menarik, dan diminati oleh generasi muda Indonesia di berbagai daerah. Lanjut ke misinya, yaitu menghadirkan makanan berbasis nasi yang memadukan cita rasa khas Indonesia dengan sentuhan modern dalam bentuk nasi bakar keju mozzarella. Yang kedua, menyediakan produk makanan dengan harga terjangkau, kemasan menarik, serta mudah dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, membangun sistem bisnis yang sederhana yang dapat dikembangkan melalui kemitraan dan mudah dijalankan oleh pelaku usaha kecil. Lalu di sini ada roadmap bisnis dari tahun 2025 sampai 2027 yang mulai dari tahun 2025 dulu. Jadi fokus utamanya adalah pengenalan produk dan validasi pasar. Produksi dilakukan dalam skala rumahan dengan sistem pre-order melalui media sosial dan aplikasi pemesanan makanan. Di tahun ini, Nakamu akan membangun brand identity melalui pembuatan logo, desain kemasan, serta penyusunan SOP produksi dan pengemasan. Kegiatan promosi akan dilakukan secara digital untuk menjangkau konsumen muda, terutama di lingkungan kampus dan komunitas anak muda. Yang selanjutnya tahun 2026, target utama di tahun kedua ini adalah untuk pembukaan booth perdana di lokasi strategis seperti di sekitar kampus atau kawasan Car Free Day. Sistem kemitraan pun mulai dikenalkan dalam skala kecil dengan fokus pada model perumahan atau booth yang dijalankan oleh mitra. Dukungan promosi dan suplai bahan baku akan mulai distandarisasi agar kualitas produk mitra tetap konsisten. Lalu tahun ketiga, kamu akan fokus pada ekspansi jaringan mitra ke berbagai kota di Indonesia. Untuk mendukung hal ini, distribusi bahan baku dan sistem pelatihan mitra akan dikembangkan secara terpusat. Selain itu, brand akan memperluas portofolio produk dengan varian menu baru berbasis nasi bakar kekinian. Kamu juga akan menjajaki peluang kerjasama dengan marketplace dan platform distribusi makanan dalam skala nasional. Masuk ke lokasi usaha. Jadi usaha Nakamu ini akan beroperasi di rumah pribadi saya yang berlokasi di Pesingkoneng RT 9 RW 2 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Lokasi ini merupakan kawasan pemukiman padat dengan mobilitas masyarakat yang tinggi dan akses yang mudah dilalui kendaraan roda 2, baik pelanggan maupun kurir layanan pesan antar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis, yaitu yang pertama, lokasi dekat dengan area perkantoran dan pendidikan. Yang kedua, terjangkau oleh layanan ojek online untuk pengantaran radius sampai 5-7 km. Yang ketiga, ramai penduduk lokal yang menjadi potensi pasar, terutama pada sore hingga malam hari. Operasional usaha akan dimulai dari dapur rumahan dan layanan pick-up langsung di teras rumah. Lokasi ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam pengembangan ke sistem booth dan kemitraan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, struktur organisasi. Untuk tahap awal, usaha ini akan dijalankan secara mandiri oleh pemilik usaha. Namun jika skalanya berkembang, struktur organisasi akan disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti akan ditambahkan produksi, admin pemesanan, pengemasan, dan pemasaran. Selanjutnya, deskripsi produk atau jasa. Jadi, Nakamu ini adalah usaha kuliner yang menjanjikan makanan khas Indonesia berupa nasi bakar yang diolah menggunakan bumbu rempah tradisional dan dibungkus dengan daun pisang. Kemudian dipanggang untuk menghasilkan aroma khas. Produk ini dipadukan dengan topping keju mozzarella, leleh sebagai ciri khas utama sehingga menciptakan kombinasi rasa yang gurih, smoky, dan creamy. Setiap porsi nasi bakar dikemas dalam box ramah lingkungan berukuran 18 x 12 x 5 cm. Dengan berat bersih rata-rata 200-250 gram per box, termasuk nasi, isian, topping, dan sambal pelengkap. Produk disajikan dengan praktis dan higienis, siap dikonsumsi langsung. Lalu ini ada beberapa varian menu utama. Yang pertama, nasi bakar mozzarella ayam suwir pedas. Nasi berbumbu rempah dengan isian ayam suwir pedas plus sambal bawang ditambah keju mozzarella leleh dan sambal korek sebagai pelengkap. Yang kedua, nasi bakar mozzarella tuna cabai hijau. Varian gurih dengan isian daging tuna, sambal hijau, dan daun kemangi, dilengkapi dengan topping keju leleh yang menciptakan rasa asin, gurih, dan unik. Yang ketiga, nasi bakar mozzarella telur kare, menghadirkan rasa rempah dari kari khas dengan potongan telur dadar berbumbu dibakar hingga daun pisang menghitam ringan dan keju meleleh sempurna. Yang keempat, nasi bakar mozzarella jamur crispy. Jadi isian jamur crispy berbumbu manis pedas cocok bagi konsumen yang tidak mengonsumsi daging, tetap diberi topping keju leleh sebagai ciri khas Nakamu. Setiap produk dilengkapi sambal terpisah, irisan timun segar, dan sendok kemasan. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan makanan siang atau malam yang praktis namun tetap mengenyangkan.
Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Jadi target pasar Nakamo ini difokuskan pada konsumen usia produktif yang tinggal atau beraktivitas di wilayah Jakarta Barat, khususnya area sekitar Pasingkoneng, Kedua Utara, Grogol, Kebonjeruk, dan Cengkareng. Segmennya itu terdiri dari mahasiswa, pelajar, pekerja muda, hingga ibu rumah tangga. Lalu secara demografis, sasaran utama berada pada kelompok usia 17-30 tahun yang cenderung lebih terbuka terhadap inovasi kuliner. Lalu secara geografis, lokasi Nakamo ini berada pada kawasan padat dan strategis yang memudahkan akses distribusi menggunakan layanan ojek online. Konsumen dalam radius 5-7 km dari lokasi usaha dapat dilayani dengan biaya kirim yang terjangkau. Lanjut ke strategi pemasaran. Jadi dalam menjalankan usaha kuliner, strategi pemasaran menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun awareness dan menarik konsumen, serta mempertahankan loyalitas pelanggan. Menurut Kotler dan Keller 2016, pemasaran bukan hanya kegiatan menjual produk, tapi mencakup proses menciptakan nilai, berkomunikasi, dan membangun hubungan dengan konsumen. Oleh karena itu, strategi pemasaran Nakamo dirancang dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik pasar sasaran serta tren pemasaran modern yang relevan. Jadi strategi yang diterapkan adalah 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Yang pertama, produk. Jadi produk utama Nakamo ini adalah nasi bakar dengan topping keju mozzarella yang dipanggang hingga leleh. Disajikan dalam kemasan praktis dan estetik. Inovasi ini akan menjadi pembeda dengan nasi bakar pada umumnya. Variasi menu juga dibuat namun menarik agar fokus kualitas tetap dijaga. Lalu masuk ke price. Jadi penetapan harga menggunakan pendekatan penetration pricing, yaitu menetapkan harga awal yang kompetitif dan terjangkau, berkisar antara 18.000 hingga 25.000 per porsi. Strategi ini bertujuan untuk menarik konsumen baru dan membangun pangsa pasar. Yang ketiga, place atau distribusi atau penjualan. Jadi saluran distribusi akan difokuskan pada pemesanan online melalui media sosial, melalui Instagram dan WhatsApp, dan platform pemesanan makanan lainnya seperti GoFood dan GrabFood. Produk dikirim menggunakan layanan ojek online atau diambil langsung oleh pelanggan. Kedepannya usaha akan dikembangkan melalui booth offline di area strategis. Yang keempat, promosi atau promotion. Promosi dilakukan melalui pemasaran digital termasuk konten visual di media sosial, foto atau video makanan, endorsement mikro, dan strategi diskon bundling. Selain itu, Nakamo juga akan menggunakan pendekatan word of mouth digital dengan mendorong pelanggan untuk membagikan pengalaman mereka melalui Instagram Story atau TikTok. Selanjutnya kita masuk ke analisis kompetitor. Jadi saya sudah research dan menyimpulkan ada 3 kompetitor nyata. Yang pertama itu ada Momura. Jadi Momura ini menyajikan bucket rice dengan topping keju mozzarella dan variasi rasa lokal seperti rendang dan balado. Berdiri sejak 2020 dan sudah memiliki 2 cabang di Gading Serpong, Pasar Modern BSD, dan Gading Serpong dengan penjualan sekitar 1.000 porsi per bulan dan omset hingga 40 juta. Lalu yang kedua ada Zenbu, House of Mozaru. Jadi restoran Jepang ini mengandalkan menu bucket rice keju Mozaru di banyak cabangnya, termasuk kota Casablanca dan Plaza Indonesia. Sajian ini tersedia dalam berbagai topping dan selalu menarik pelanggan dengan keju leleh. Yang ketiga, Hong Kong Cafe. Menu nasi panggang keju mereka tersedia di beberapa cabang Menteng, BSD, dengan variasi topping mulai dari ayam, seafood, hingga beef dan keju leleh sebagai ciri khas. Jadi keunggulan kompetitor ini yang pertama, mereka sudah berbasis restoran dengan kualitas konsisten, jadi sudah beda level. Yang kedua, menunya sudah divariasi dan banyak pilihan topping. Lalu mereka juga mempunyai lokasi strategis dan jaringan yang kuat. Lalu kelemahan dan peluang untuk Nakamo. Yang pertama, menu yang cenderung berat, harga premium di atas 50.000. Ini menguntungkan Nakamo. Lalu branding belum spesifik untuk kalangan muda, lebih ke restoran. Ini menguntungkan juga. Lalu potensi bagi Nakamo. Jadi fokus kita harga terjangkau dari 18 sampai 25.000. Lalu kemasannya praktis dan siap delivery atau PO. Posisinya jelas, yaitu nasi bakar keju mozzarella, rumahan kekinian. Model kemitraan lebih aksesibel. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, rencana operasional. Jadi yang pertama proses produksi atau alur layanan.
Proses produksi dalam usaha Nakamo ini dilakukan secara sederhana namun terstruktur agar kualitas rasa dan kebersihan produk tetap terjaga. Produksi yang dilaksanakan di dapur rumahan dengan menggunakan peralatan masak standar serta mengikuti prosedur kebersihan sesuai pedoman pengolahan rumah tangga dari BPOM. Langkah-langkahnya yang pertama ada satu, persiapan bahan baku. Bahan seperti beras, ayam, tuna, telur, jamur, bumbu rempah, dan keju mozzarella dipilih dalam kondisi segar dan disimpan sesuai standar suhu pangan. Rempah-rempah dihaluskan dan disiapkan dalam porsi harian agar praktis saat memasak. Yang kedua, pengolahan nasi berbumbu. Beras dimasak dengan santan, daun jeruk, dan bumbu dasar untuk menciptakan aroma khas nasi bakar. Setelah matang, nasi dibagi sesuai porsi dalam lembaran daun pisang. Yang ketiga, pemberian isian dan topping. Nasi diberi isian sesuai varian, ayam suwir, tuna, telur kare, dan jamur. Di atasnya ditambahkan keju mozzarella parut yang akan meleleh saat dipanggang. Yang keempat, pembakaran dan finishing. Bungkus nasi dilipat dan dipanggang di atas wajan grill atau teflon atau oven hingga daun pisang menghitam ringan dengan keju meleleh sempurna. Proses ini memberi aroma smoky ke nasi bakar. Yang kelima, pengemasan dan penyajian. Jadi nasi bakar dimasukkan ke dalam food tray atau lunchbox ramah lingkungan, dilengkapi dengan stiker brand, sambal pelengkap, sama sendok. Produk siap diantar atau diambil konsumen. Untuk alur layanan, sistemnya pre-order digunakan via media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp, di mana konsumen memesan minimal 1 hari sebelumnya. Pesanan akan dikirim menggunakan layanan ojek online atau diambil langsung di lokasi dapur. Selanjutnya, kebutuhan bahan baku atau alat. Jadi untuk menjalankan produksi Nakamo ini secara efisien diperlukan bahan baku utama yang mudah diperoleh di pasar lokal serta peralatan dapur standar yang mendukung proses pengolahan nasi bakar mozzarella. Semua kebutuhan disesuaikan agar bisa dijalankan dari dapur rumahan tanpa investasi besar, namun tetap menjaga kualitas dan kebersihan. Nah, di sini ada bahan bakunya. Bahan baku utama per minggu operasional. Yang pertama, beras putih premium 10-20 kilo untuk produksi nasi berbumbu. Lalu ada daging ayam filet 5-7 kilo untuk varian ayam suwir. Lalu ada tuna kaleng atau segar 2-3 kilo, telur ayam 1-2 kerat, jamur tiram atau kancing 2-3 kilo, keju mozzarella parut 2-3 kilo, daun pisang segar, rempah dan bumbu dapur seperti bawang, cabai, kunyit, kemiri, dan lain-lain. Lalu ada santan, instan atau segar. Yang kelima ada minyak goreng, margarin, dan pelengkap sambal. Yang terakhir air mineral, plastik wrap, stiker, tisu, dan sendok sekali pakai. Nah, lalu ada kita pakai peralatan produksinya. Yang pertama rice cooker besar, talena dan pisau dapur, wajan dan spatula, grill pan teflon besar, oven listrik. Opsional alat parut keju atau slicer. Pada penyimpanan bahan stainless atau plastik fruit, timbangan digital untuk standarisasi produk, alat press atau stapler kemasan, label printer jika skala dikeluas. Jadi pengadaan bahan ini dilakukan secara mingguan, sementara alat-alat ini bersifat investasi awal dan dapat digunakan dengan jangka panjang. Semua proses produksi dan pengemasan dilakukan sesuai prinsip keamanan pangan rumah tangga sebagaimana dianjurkan dalam pedoman BPOM RI. Lalu kita masuk ke lokasi dan fasilitas. Jadi usaha Nakamo seperti yang dibilang tadi akan dijalankan di rumah pribadi yang berlokasi di Pesingkoneng, Jakarta Barat. Lokasi ini berada di kawasan padat penduduk dengan akses mudah ke berbagai pemukiman dan fasilitas umum, serta dekat dengan jalur pengiriman, layanan ojek online seperti GoSend dan Grab Express. Kegiatan produksi dan penjualan dilakukan secara mandiri dari rumah, memanfaatkan dapur utama sebagai area pengolahan dan teras rumah sebagai area layanan langsung dan pick up pesanan. Model ini memungkinkan usaha dijalankan dengan biaya operasional rendah namun tetap fleksibel dan melayani pesanan harian maupun pesanan besar pre-order dalam jumlah besar. Lalu fasilitas yang tersedia antara lain yang pertama dapur bersih tertutup 3x3 meter, area penyimpanan bahan baku kering, meja kerja stainless dan talena khusus makanan. Lalu lemari es 1 pintu, stiker branding, alat label kemasan, blok makanan, area depan rumah atau teras 2x2 meter. Kedepannya fasilitas akan dikembangkan secara modular. Misalnya ada booth portable untuk dibawa ke Car Free Day atau besar kampus, serta ruangan tambahan untuk packing jika jumlah pesanan meningkat. Lalu kita masuk ke jadwal operasional. Jadi jadwal produksi dan layanan di sini sudah saya buat, yaitu Senin sampai Sabtu dari jam 6 sampai jam 7.
Lalu di hari Minggu kita libur, operasional diliburkan kecuali saat event khusus atau PO massal. Lalu sistem pemesanannya. Jadi pemesanan dilakukan melalui Instagram dan WhatsApp, maksimal H1 pukul 10 WIB. Pembayaran dilakukan via transfer bank atau e-wallet sebelum produksi dimulai. Pengiriman menggunakan ojek online atau GoSend atau Grab Express atau pick up di lokal. Lalu kita masuk ke rencana keuangannya. Uh, jadi estimasi biaya awal usaha kamu ini mencakup dua komponen utama, yaitu investasi peralatan produksi dan kebutuhan operasional bulan pertama. Perhitungan dibuat berdasarkan asumsi skala usaha rumahan dengan kapasitas produksi kurang lebih 200 porsi per bulan. Jadi di sini sudah saya tabelkan, yaitu investasi peralatan produksi sama biaya operasional bulan pertama. Jadi yang investasi peralatan produksi itu kita dapat di totalnya 3.900.000. Lalu di biaya operasional bulan pertama kita dapat di hasilnya 2.750.000, ditambah totalnya jadi 6.650.000. Oke, jadi lanjut ke sumber modal. Jadi modal awal untuk memulai usaha Nakoma ini kurang lebih tadi yang sudah disebut 6.650.000. Akan diperoleh dari sumber pribadi, yaitu modal sendiri yang dikumpulkan dari tabungan dan dukungan keluarga. Penggunaan modal pribadi pada tahap awal dipilih untuk memudahkan proses pengelolaan keuangan tanpa beban bunga atau kewajiban pelunasan yang mengikat. Oke, sini sudah saya tabel tabungan pribadi saya keluar 5 juta, lalu dapat bantuan dari orang tua sebesar 2 juta. Jadi total modal awal itu ada 7 juta. Jadi ada lebihan. Jika usaha menunjukkan perkembangan positif, maka pada tahap berikutnya saya akan mempertimbangkan untuk menggunakan kembali keuntungan sebagai modal operasional bulan selanjutnya atau bootstrapping. Lalu yang kedua, mencari mitra pendanaan formal atau kecil, teman atau saudara. Yang ketiga, mengajukan modal UMKM dari pemerintah seperti KUR, Mikro, dan BRI Mandiri, atau pegadaian bunga rendah dan bebas agunan untuk nominal kecil sampai dengan 10 juta. Oke, selanjutnya bab 6, yaitu penutup. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perencanaan yang telah disusun, usaha Nakomo ini merupakan bentuk inovasi kuliner berbasis makanan tradisional Indonesia, yaitu nasi bakar yang dipadukan dengan topping modern berupa keju mozzarella. Produk ini dikemas secara praktis dan menarik, dengan target pasar yang jelas, strategi pemasaran digital yang terarah, serta model operasional yang fleksibel dan hemat biaya. Nakomo ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi brand kuliner yang kompetitif. Usaha ini juga akan memiliki prospek jangka panjang karena dapat dikembangkan melalui sistem kemitraan dan ekspansi ke berbagai wilayah lain di Jabodetabek. Dari segi finansial, usaha ini dapat dimulai dengan modal awal yang relatif kecil dan memiliki estimasi pengambilan modal yang cepat. Dengan demikian, kamu tidak hanya realistis untuk dijalankan dalam skala rumahan, tapi juga layak untuk dijalankan model bisnis jangka panjang. Lalu ada saran dan RTL. Jadi di sini saya sudah membuat 4 saran. Yang pertama adalah melakukan uji coba produk secara terbatas, yaitu dilakukan dengan menjual dalam lingkup kecil, yaitu teman, tetangga, komunitas sekitar, dan keluarga, dengan mendapatkan feedback awal terkait rasa, tampilan, dan harga. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan resep dan kemasan. Yang kedua, meningkatkan branding dan promosi digital. Jadi kita harus fokus pada penguatan identitas visual di media sosial, misalnya di Instagram dan TikTok, serta membuat konten reguler minimal 3 kali seminggu. Promosi awal bisa menggunakan testimoni dan sistem giveaway untuk menjaring perhatian. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan mitra distribusi, mulai dari mendaftarkan usaha di platform seperti GoFood dan GrabFood, hingga menjalin kemitraan informasi dengan reseller atau warung lokal yang bisa menjual produk secara titip jual. Yang keempat, menyiapkan shop dan sistem kemitraan mini. Untuk pengembangan jangka menengah, dibuat SOP produksi sederhana, standar resep, dan paket kemitraan ringan. Langkah ini menjadi dasar untuk ekspansi usaha ke cabang lain tanpa kehilangan identitas rasa dan kualitas. Oke. Di sini ada daftar pustaka yang saya buat, yang saya pakai untuk membuat proposal ini. Dari ada buku BPS 2023 tadi, Kementerian Perlindungan Republik Indonesia, data tren konsumsi kuliner. Ini ada Porter MA, Porter dan Armstrong, Lovebox C Birthday untuk analisis tadi. Lalu statistika 2003, BPOM RI, Detik Food.
Selanjutnya kita masuk ke lampiran. Saya sudah menyiapkan 3 lampiran. Yang pertama ada logo brand. Di sini saya pakai logo brand Nakamo nasi bakar mozzarella dengan warna dominan merah oranye. Dipilih agar tegas dengan dengan font kapital menandakan ini tuh solid. Selanjutnya contoh produknya ini sudah saya lampirkan 2 foto. Yang pertama ini adalah contoh makanannya jika disajikan dengan bowl atau mangkuk. Lalu di sini ada ilustrasinya. Nah, kamu jika disajikan dengan paper dan scruffnya. Lalu yang ketiga, surat izin usaha dalam bentuk nomor induk perusahaan atau NIB. Alhamdulillah kemarin saya sudah mengajukan NIB dan sudah jadi. Di sini ada NIB saya dan mohon maaf ini saya sensor data pribadi saya. Pokoknya ini NIB-nya. Oke, jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inna ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.